Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Sebelum kami membahas tentang hukum Bernoulli, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Alia. Saya Yuni Sirakusuma. Saya Zara Buniza dari absen 34. Dan ada satu lagi teman kami sebagai ketua, yaitu Rian Baihaqi, yang saat ini sedang berhalangan hadir. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum ini dicetuskan oleh Daniel Bernoulli, lahir pada tahun 1700 dan wafat pada 1782. Ia menyatakan kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Di sini ada gambar hukum Bernoulli. Rumus dan keterangan rumus hukum Bernoulli. P ditambah rho GH ditambah setengah rho I kuadrat sama dengan konstan, atau P1 ditambah rho GH 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Keterangannya P sama dengan tekanan N Newton per meter kuadrat. Rho sama dengan massa jenis fluida. V sama dengan kecepatan aliran fluida meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi meter per second. H sama dengan ketinggian pipa dari tanah. Di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengendarai motor secara ngebut. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan di udara bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kamu lebih kecil. Hasil tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Maka itu, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggembung. Buat gambarnya bisa dilihat di sini. Yang kedua, ada menekan selang air. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaan yang mengecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang, sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Makanya jadi lebih sakit kalau kena tangan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Penyemprot nyamuk. Jika pengisap pompa P ditekan udara melewati pipa venturi V akan memiliki kelajuan yang besar. Oleh karena kelajuan aliran udara pada pipa venturi, cairan obat nyamuk yang bertekanan lebih tinggi ada pada tabung. T akan naik dan ikut keluar bersama udara. Semakin besar gaya yang diberikan pada pengisap P, semakin besar laju udara pada venturi dan semakin banyak pula cairan obat nyamuk yang keluar bersama udara. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, gaya angkat diterapkan dalam pembuatan sayap pesawat terbang dengan memanfaatkan. Jawabannya adalah airfoil yang dipasang di seluruh bagian pesawat. 2. Pipa yang terhubung memiliki luas penampang yang berbeda bila terdapat air yang melewati pipa tersebut. Maka kecepatan pada penampang 1 sebesar 1 meter per second dengan P1 sama dengan 12.300 PA. Sedangkan kita melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 0,75 meter per second. Penampang 2 1,2 meter lebih tinggi dibandingkan penampang 1. Tentukan besar tekanan pada penampang 2. Diketahui V1 sama dengan 3 meter per second, P1 sama dengan 12.300 PA, V2 sama dengan 0,75
V2 sama dengan 0,75 meter per second. H2 sama dengan 1,2 meter H1. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya P2. Jawab P1 ditambah 1 per 2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1 per 2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. 12.300 ditambah setengah dikali 1000 dikali 3 kuadrat ditambah 0 sama dengan P2 ditambah setengah dikali 1000 dikali 0,75 kuadrat ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 1,2. P2 sama dengan 12.300 ditambah setengah kali 1000 dikali 3 kuadrat dikurang setengah dikali 1000 dikali 0,75 kuadrat dikurang 1000 dikali 9,8 dikali 1,2 sama dengan P2 4080 PA. Terus contoh yang kedua, sebuah penampung air yang cukup besar memiliki ketinggian permukaan air 70 cm dari dasar penampung air. Ternyata penampung air tersebut memiliki lubang pada dasarnya karena sudah termakan usia. Berapa besar kecepatan aliran air pada lubang tersebut? Diketahui H1 sama dengan 70 cm, 0,7 meter. Terus P1 sama dengan P2, V1 sama dengan 0, rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Terus G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya V2, jawab V1 sama dengan setengah V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah V2 kuadrat ditambah rho GH2. P1 ditambah 0 ditambah rho kali G sama dengan 0,7 sama dengan P2 ditambah setengah VV22 ditambah 0. Rho dikali G sama dengan 0,7 sama dengan setengah VV22. 10 dikali 0,7 sama dengan setengah V2 kuadrat. V2 sama dengan 3,74 meter per sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang ingin bertanya? Karena tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih buat yang sudah menyimak.